Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa selalu belajar, jangan patah semangat walaupun kita masih dalam masa pandemi seperti ini. Tetap semangat demi mengejar masa depan kalian. Nah, untuk anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar materi bab 3. Sebelumnya kita membahas tentang materi masalah ekonomi. Sekarang yang akan kita bahas untuk bab 3 adalah peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi, biasanya yang kita lakukan adalah produksi, konsumsi, dan distribusi. Yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan untuk menambah faedah atau nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhannya. Kegiatan menambah faedah suatu benda dengan mengubah sifat bentuknya dinamakan produksi barang. Selanjutnya itu adalah konsumsi. Konsumsi ialah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan nilai barang itu sendiri atau suatu benda itu sendiri. Konsumsi itu sebenarnya tidak hanya barang, bisa juga kita menggunakan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Tujuan kegiatan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Untuk distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang dari produsen ke konsumen. Produsen itu siapa? Produsen adalah orang yang memproduksi, sedangkan konsumen adalah orang yang menghabiskan nilai barang atau jasa. Tugas utama si distribusi adalah membeli barang-barang dari produsen untuk kemudian dijual kepada konsumen. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi antara lain antara lain itu seperti produk, pasar, produsen, dan perantara untuk faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi ini terdiri atas faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Karena pada dasarnya setiap manusia pada saat ia mengkonsumsi ia akan melihat apakah antara setiap individu, orang yang memiliki tingkat pendidikan beda akan mengkonsumsi barang yang beda, tempat tinggalnya beda juga akan mengkonsumsi barang yang beda, atau budaya dan agama, misalkan agama Islam dan agama Kristen, agama Buddha atau Hindu pun akan mengkonsumsi sesuatu yang berbeda pula sesuai dengan apa yang mereka anut dan mereka butuhkan. Kalau untuk produsen, faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor produksi terdiri atas faktor produksi alam, ada faktor produksi tenaga, ada tenaga kerja, ada misalkan modal, dan faktor produksi keahlian dan atau sumber daya si pengusaha itu sendiri. Karena pada saat kita misalkan pada saat seseorang itu membuat suatu produk, kita membuat pulpen, ada pabrik pulpen di Kuningan, berarti pabrik pulpen itu berarti kan di situ ada faktor-faktornya. Faktor-faktornya apa aja? Ada faktor pengusaha, ada pengusaha yang bikin pabrik, ada entrepreneurshipnya, ada faktor modal, si pengusaha punya modal makanya ia membuka pabrik, ada lagi faktor tenaga kerja. Dan kita pada saat memproduksi barang, faktor tenaga kerja itu juga sangat penting, karena siapa lagi yang akan membuat barang kalau bukan si tenaga kerja. Ada lagi faktor produksi alam. Oh, mungkin alamnya Kuningan itu sangat cocok untuk pabrik pulpen sehingga si pemodal berani memodalkan uangnya atau menjaminkan uangnya untuk membuka perusahaan, serta faktor keahlian.
Untuk pelaku-pelaku ekonomi sendiri, untuk pelaku ekonomi itu ada yaitu ada 4. Yang pertama adalah rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga merupakan unit ekonomi yang paling kecil. Ada 2 peran yang dimainkan oleh rumah tangga keluarga dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah sebagai konsumen. Yang kedua adalah rumah tangga keluarga juga berperan sebagai penyedia faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan untuk memperoleh pendapatan. Pendapatannya biasanya yang diperoleh itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk upah, sewa, bunga, atau keuntungan. Selanjutnya yaitu ada rumah tangga produsen atau sering disebut sama kita itu sebagai perusahaan. Merupakan kesatuan yuridis dalam ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Rumah tangga produsen memiliki karakteristik antara lain dia menyewakan faktor-faktor produksi dari rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen, menggunakan faktor produksi melakukan kegiatan produksi serta menjual barang dan jasa kepada rumah tangga keluarga. Pelaku ekonomi selanjutnya adalah pemerintah. Pemerintah di sini bertindak kalau dilihat dari pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang NRI tahun 1945, pemerintah menguasai tambang minyak bumi, pengelolaannya diserahkan kepada Pertamina. Atas dasar pasal itu pula pemerintah mendirikan berbagai badan usaha milik negara. Sebagai pelaku ekonomi, pemerintah melakukan konsumsi. Pemerintah juga melakukan distribusi pendapatan, antara lain dengan menarik pajak, memberikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk tunjangan pendidikan atau kesehatan. Dan yang terakhir, pelaku ekonomi lainnya adalah masyarakat yang ada di luar negeri, merupakan pelaku ekonomi juga. Hal ini dapat dilihat dalam kegiatan ekspor dan impor. Untuk pelaku-pelaku ekonomi, mereka ini semua empat-empatnya itu memiliki peran. Yang pertama, untuk peran konsumen, antara lain menjadi pemakai barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan, membantu kelancaran peredaran barang dan jasa, dan berperan juga sebagai menaikkan atau menurunkan harga faktor-faktor produksi. Selanjutnya itu peran produsen, antara lain menjadi penghasil barang atau jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, menjadi pemakai faktor produksi yang dimiliki konsumen dalam kegiatan ekonomi, dan mengusahakan kelancaran pasokan barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen. Terus untuk pemerintah sendiri, di sini perannya itu membuat kebijakan untuk mengatur kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi, membeli barang dan jasa untuk menyelenggarakan negara, dan menyediakan barang-barang publik seperti taman, jembatan, penyeberangan. Kalau untuk peran masyarakat luar negeri, antara lain tempat mengekspor barang dan jasa, tempat mengimpor barang dan jasa, dan menampung tenaga kerja. Untuk tugas hari ini, untuk materi hari ini mungkin cukup sekian. Nanti minggu depan kita akan belajar kembali diagram-diagram diagram-diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Nah, untuk tugas yang pertama itu silakan kalian komen di kolom bawah sini. Yang pertama adalah, apa sih hubungan rumah tangga keluarga, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri dengan peningkatan dan penurunan ekonomi dalam suatu negara? Untuk tugas yang selanjutnya, Ibu akan masukkan ke dalam sistem kelon.
di situ nanti kalian baca dan kalian langsung jawab di kolom juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.